sebuah tebing setinggi 15 meter yang longsor hingga menutupi separuh jalan Pacitan Ponorogo di Desa Kedung Bendo, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Arus lalu lintas sempat tersendat dan diberlakukan sistem buka tutup. Beginilah kondisi longsor di jalur Pacitan Ponorogo, tepatnya Desa Kedung Bendo, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Longsor dari tebing setinggi 15 meter menutup separuh badan jalan provinsi dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Pengendara bermotor yang sedang melintas nyaris tertimpa pohon yang ikut tumbang. Bencana longsor ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras sejak pagi hari. Sekarang jam 2 toh? Jam 2. Itu saat hujan atau gimana? Hujan dari pagi, dari siang tadi udah nggak ada berhentinya kok, mas, hujan terus. Jadi rintik-rintik terus, kadang deres, kadang enggak. Terus longsor? Ya, alhamdulillah pas ini longsor nggak ada korban jiwa gitu loh, maksudnya itu. Nggak ada kendaraan yang melintas? Ya ada yang lewat tapi tidak ke sana. Ya, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sempat macet tadi, Bu? Macet sampai sana tewel. Yang sebelah sini, yang sebelah sana nggak tahu. Terus yang membuka ini jalan siapa tadi? Warga? Mas Joko sama Pak Karni. Pak Karni itu sopir engkel pas berhenti di situ. Terus yang motongi itu kayu-kayu. Anggota Polsek Arjosari melakukan penanganan darurat dengan alat seadanya. Akses jalan dibuka sebelum alat berat tiba di lokasi. Tadi kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi tanah longsor seperti yang bisa kita lihat saat ini. Saya bersama anggota di Polsek Arjosari bekerja sama dengan anggota Koramil langsung menuju ke TKP untuk membersihkan ranting-ranting dahulu, ranting-ranting pohon yang menghalangi jalan. Kita singkirkan dahulu dan untuk kebutuhan longsoran tanah dan batu ini kita menunggu dari alat berat yang saat ini sedang menuju perjalanan ke sini. Untuk arus lalu lintas saat ini kita adakan buka tutup, jadi satu arah berjalan, satu arah ditutup, jadi bergantian demikian. Satu unit alat berat jenis loader dari Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Arus lalu lintas berlangsung normal meski proses pembersihan sempat menyebabkan kemacetan panjang. Angin puting beliung, pemirsa, yang menerjang Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Magetan, yang diakibatkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan. Inilah video amatir yang memperlihatkan terjangan puting beliung di permukiman Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Magetan pada Rabu petang. Sapuan puting beliung sampai membawa atap rumah warga terbang hingga area persawahan. Dalam rekaman, terlihat seorang warga yang diketahui bernama Mulyono berusaha menghalau puting beliung dengan sabit di tangannya sambil melantunkan kalimat tauhid. Setiawan Priyo Utomo, warga yang merekam video, mengaku mendengar suara gemuruh dari dalam rumah. Dia kemudian keluar untuk merekam situasi. Ya langsung lari, nggak ada pikiran apa-apa, langsung lari, takut aja, takut gemetar.
takutnya apa gitu? Ya takutnya angin itu tiba. Itu kayak nggak bisa ngomong apa-apa Mas. Nggak bisa ya Mbak gitu. Banyak yang rusak rumahnya Pak. Ada seng yang berterbangan itu sampai ke sawah. Itu sampai gitu. Kalau Mbak, kalau yang bapaknya yang teriak-teriak itu gimana ya Pak? Emang ngusir hujan apa ya? Ya nggak sengaja, maunya kan habis ngarit. Habis cari rumput cuma iseng. Puting beliung datang secara tiba-tiba tanpa disertai guyuran hujan. Hasil pendataan, sedikitnya 3 rumah warga rusak pada bagian atapnya. Ya ceritanya itu ada angin, nggak tahu angin apa namanya. Kalau orang desa namanya angin gambul. Saya dari dalam rumah saya kirain apa itu truk ngedam batu itu, lah saya keluar ternyata angin, langsung saya ngerekam itu angin kencang banget itu Mas. Terus yang bapak menyerah itu apa tujuan itu bapak itu? Nggak tahu, inisiatif sendiri aja, gini-gini itu bawa sabit itu kan. Mungkin mau menghalau gimana? Takutnya ke rumahnya sendiri, sana-sana gitu. Mengusir, coba mengusir. Dia sempat meneriakin yang di bawah tuh. Oh iya, sempat gerakin yang bawah supaya agak itu naik gitu, biar aman. Puting beliung juga merusak kantor kelurahan dan menumbangkan beberapa pohon di sekitar lokasi. Petugas gabungan kerja bakti melakukan pembersihan pada Kamis pagi. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan banjir di wilayah RW 9, Kelurahan Metese, Kecamatan Tembalang. Terlihat beberapa warga membersihkan sisa endapan lumpur bekas banjir di Dukuh Tugu RW 9 Tembalang, Semarang. Salah seorang warga Faizin mengatakan banjir tersebut terjadi karena luapan sungai saat hujan yang sangat deras. Kedalaman genangan hampir sedada orang dewasa. Dia menyebut banjir ini merupakan yang terparah. Pintunya dibuka tapi yang bawahnya kalau pintunya telat buka ini pintunya. Tapi kalau dibuka ini yang bawahnya sana juga bingung. Ini alamatnya gimana Pak? Alamatnya Dukuh Tugu RT 2 RW 9 Kelurahan Metese gitu. Itu memang hujannya ngeri ya Pak ya terus. Hujannya Dan merata ya Pak ya. Hujannya artinya ya cuma sebentar tapi kan lebat sekali ya. Kelihatan. Sementara di perumahan klaster Dahlia RT 8 RW 9, terlihat para petugas damkar menyemprot area jalan yang tergenang lumpur. Selain itu, 2 tangki PDAM juga ikut membantu. Di sisi lain, tanggul saluran sepanjang yang menjadi perbatasan perumahan dan perkampungan warga jebol. Para petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai, Pamali Juwana, menambal dengan geobag sandbag. Berdasarkan data yang didapat, beberapa wilayah yang tergenang diantaranya RT 1, RW 2, RW 3, dan RT 8 sekitar 45 rumah warga yang terdampak. Luapan air diperparah dengan kiriman dari wilayah lain. Sementara tanggul jebol diakibatkan terdapat saluran kecil yang tidak lagi menampung debit air, sehingga air meluap ke perumahan Dahlia. Tanggul jebol tersebut merupakan tanggung jawab pengembang karena belum terdapat serah terima. Jebol lagi Pak? Kemarin hari Rabu sekitar jam 6 itu
hujan deras. Dampak dari hujan itu sungai Punggung ini meluap karena guntur sini ada cekungan sehingga ini talutnya ambrol itu sehingga karena ini perumahan berada di sisi sungai sehingga airnya menyebabkan talutnya ambrol sehingga memasukkan tidak ada. Tapi terus tadi malam hujan deras sekali, sekitar pukul 18 kurang sedikit, air masuk langsung. Begitu derasnya hujan, volume debit air sampai menjebolkan tanggul itu, Mas. Nah, itu tanggul akibatnya akhir. Dari mana wacana pembatasan kendaraan menjelang hari Natal dan Tahun Baru yang datang ke Bali kembali mencuat. Terkait hal itu, baik Asita maupun Dinas Pariwisata Bali menyarankan kepada wisatawan yang datang saat libur akhir tahun untuk menyewa dan menggunakan kendaraan wisata yang telah tersedia di Bali. Wacana pembatasan kendaraan luar Bali yang datang ke Bali saat musim libur akhir tahun kembali mencuat. Wacana pembatasan ini muncul akibat kepadatan kendaraan yang tinggi di Bali saat libur akhir tahun tiba. Kepadatan atau macet sering terjadi di berbagai tempat wisata di Bali yang mana didominasi oleh kendaraan dengan plat nomor dari luar Bali. Terkait hal itu, Ketua Asita Bali Putu Winastra menyarankan kepada wisatawan yang datang ke Bali saat libur akhir tahun nanti untuk menyewa kendaraan wisata yang ada di Bali. Selain tidak repot membawa kendaraan sendiri, menyewa kendaraan di Bali juga sekaligus ikut membantu perekonomian pariwisata. Asosiasi transport sehingga ekonomi Bali tetap berjalan dengan baik. Senada dengan yang disampaikan Ketua Asita Bali, Kadis Pariwisata Bali mengatakan kepada para event organizer yang memiliki acara di Bali untuk menggunakan kendaraan wisata yang sudah ada di Bali. Karena menurutnya kendaraan wisata di Bali cukup memadai untuk mengangkut wisatawan. Dan bila belum mencukupi keperluan, maka kendaraan dari luar Bali dapat dipergunakan untuk mengangkut kekurangan tersebut. Sebenarnya juga kita sudah mengingatkan para event organizer yang melakukan kegiatan event-event besar di Bali agar memanfaatkan betul teman-teman yang mempunyai armada angkutan yang ada di Bali, tidak perlu lagi membawa armada yang lainnya dari luar. Kalau memang dirasakan belum cukup, baru bisa diambil. Sampai saat ini, wacana pembatasan tersebut belum ada tindak lanjutnya. Hal ini lantaran Dishub Bali maupun pihak lain belum memiliki kajian yang spesifik dan dasar hukum untuk melakukan hal tersebut. Namun wacana ini dirasa wajar untuk muncul dikarenakan lalu lintas di Bali bagian selatan kerap padat saat masuk waktu libur di akhir tahun. Ini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengunjungi Kabupaten Konawe Utara untuk memastikan langsung program Desa Inovasi yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Nasional berjalan dengan baik. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara pada Rabu 11 Desember 2024.
Yandri Susanto meresmikan diseminasi program Desa Inovasi untuk jangka pendek tahun 2024 di Desa Muara Tinobu, Kecamatan Lasolo, dan Desa Laramo, Kecamatan Lembo. Yandri menjelaskan kunjungannya itu memastikan langsung program Desa Inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menteri Desa menekankan pentingnya kesungguhan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa. Program Desa Inovasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa, mengoptimalkan potensi lokal, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pendampingan dan pemberdayaan berkelanjutan. Dalam kunjungannya, Menteri Desa berkesempatan melakukan penanaman pohon, didampingi langsung Bupati Konawe Utara, Ruksamin, Forkopimda, dan para pejabat daerah setempat. Jadi kita atas nama Menteri Desa dan PDT kami apresiasi setinggi-tingginya, penghargaan setinggi-tingginya, dan insya Allah atas arahan atau tadi masukan dari Pak Laksana Trihandoko, Kepala BRIN yang sangat hebat ini akan kita replikasi Pak. Akan kita, kalau sudah mencontoh itu enak, yang membuat contoh itu yang susah. Kalau contoh enak, apalagi contoh waktu menjalankan soal ujian dulu kan, enak Pak. Contoh temannya dapat juga akhir 10 dapat 10 juga kita kan, enak gitu Pak, nggak usaha ya. Nah ini Prof Wiwi dan teman-temannya sudah melakukan sesuatu yang luar biasa ya, baik dari sisi kepemerintahannya, SDM-nya, perilakunya, kegiatan ekonominya, bidang UMKM, bidang BUMDes-nya, ya bidang kebersihannya, inti pokoknya all in Pak. Yandri menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pemberdayaan desa, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil usaha desa, di mana implementasinya perlu bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk mempercepat pembangunan di Desa Inovasi. Program pembangunan Desa Inovasi di Konawe Utara akan menjadi replikasi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia. Merupakan sesuatu kita buat Konawe Utara itu jadi melupakan lagi. Jadi intinya Desa Inovasi itu potensi desa dulu apa yang ada. Kemudian bagaimana caranya kita inovasikan supaya dia bisa tumbuh dan berkembang, menghasilkan, tetapi tanpa melupakan kebersamaan tadi seperti apa yang disampaikan teman-teman, bahwa UMKM itu kalau dikerja 1 orang, 2 orang belum tentu akan sukses. Dikumpul, kemudian bagaimana tanpa melupakan aspek pendidikan, kesehatan, semua kita bangun, termasuk komunikasi internetnya, pemerintahan. Inilah kemudian dari 5 inovasi tadi yang kita lakukan, itu akan menumbuhkan kebersamaan masyarakat yang mulai dari kebersihannya, pelaksanaan tata pemerintahannya. Kemudian ini Pak Menteri, satu-satunya kabupaten Pak yang aparat desa itu apel setiap pagi Pak. Kunjungan Menteri Desa di Konawe Utara dihadiri langsung Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Trihandoko, Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN R. Siti Zuhro, Bupati Konawe Utara Ruksamin, Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi BRIN Profesor Agus Haryono, Ketua WPD Mahudo, dan Kepala Desa Muara Tinobu Mulya Saputra. Masuk umat Kristiani di kota Kendari, ini akan melaksanakan perayaan Natal bersama di Gereja Pantai Costa di Indonesia Yesus Gembala. Umat Kristiani di kota Kendari akan melaksanakan perayaan Natal bersama di Gereja Pantai Costa di Indonesia Yesus Gembala. Perayaan Natal ini akan dilaksanakan dengan dihadiri jamaat dari berbagai kalangan. Pimpinan ibadah Pendeta Samuel Zaka menyampaikan bahwa perayaan Natal tahun 2024 momen untuk memperkuat iman dan menumbuhkan pengharapan baru untuk tahun 2025. Menurutnya, Natal adalah perayaan umat Kristiani yang akan membawa sukacita dan harapan baru. Para jamaat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalani kehidupan dengan penuh kasih dan damai. Dia beribadah, selalu berbuat hal-hal yang baik bagi masyarakat di sekitar lingkungannya. Perayaan Natal bukan hanya untuk sekedar memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga
harus memperingati segala perbuatan baik yang Yesus lakukan, itu juga harus dilakukan oleh semua umat Kristen. Rencananya perayaan Natal 2024 akan diisi dengan pujian rohani, doa syafaat, dan pesta Natal yang berfokus pada pentingnya persaudaraan di tengah keberagaman. Bagi jemaat, momen Natal ini sebagai rangkaian kesempatan untuk mempererat kebersamaan di lingkungan gereja GPDI Kendari. Para jemaat berharap momen Natal ini membawa kedamaian untuk semangat baru sekaligus menjadi awal yang baik untuk menjalani tahun 2025. Jumlah harga komoditi sayur mayur terus merangkak naik di Pasar Senen Jakarta Pusat. Salah satu komoditas yang naiknya meroket adalah harga sawi, mencapai 2 kali lipat, yaitu dari harga Rp10.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, harga kebutuhan pokok seperti sayur mayur terus merangkak naik di Pasar Senen Jakarta Pusat. Komoditas sayur mayur yang naik meroket seperti harga sawi naik mencapai 2 kali lipat, yaitu dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000 hingga mencapai Rp23.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini menurut para pedagang sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca di musim hujan yang menyebabkan banjir serta musibah lainnya, sehingga stoknya berkurang. Selain harga sawi, harga timun pun ikut naik dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga sekarang Rp20.000, jadi harga biasanya Rp10.000, kira-kira 15 harian dah dari naik itu. Oh, udah 15 hari? Iya. Gimana itu awalnya bisa naik? Ya mungkin karena faktor cuaca juga kali ya. Kan di kampung juga banyak musibah, jadi jalannya terhambat. Terus ini diperkirakan sampai kapan? Ya mudah-mudahan sih cepatnya berangsur murah lagi. Harganya jual repot juga, cari barangnya susah. Iya. Kalau untuk stoknya sekarang gimana? Stok sih masih normal, cuma harganya nggak terjangkau kayaknya gitu. Kalau untuk pembelinya Bang, tahun ini biasanya pembelinya nyari buat apa Bang? Buat mie ayam kebanyakan, mie ayam, bakso. Belum nggak Bang kalau naik? Ya sama, biasanya beli 15 kilo per hari, jadi berturun 10 kilo. Yang biasa 5 kilo jadi 3 kilo. Dikurangin lah gitu. Iya. Harapannya apa Bang? Ya mudah-mudahan sih cepat berangsur pulih kayak biasa lagi itu. Biar juga normal lagi lah, biar kayak penjualan normal gitu. Jadi enaknya kita aja gitu. Ya 10.000 lah gitu. Nah. Harga normalnya paling 10.000, 10.000, 12. Sekarang 20.000, 23 paling kalau yang fresh, yang yang nggak basah. Rencananya mau sampai kapan itu naik Bang? Ya belum tahu, tergantung dari petaninya. Alasannya apa katanya Bang? Ya mungkin stoknya sedikit, dia panennya sedikit.
Kondisi tersebut juga dikeluhkan pembeli, terutama penjual bakso dan mie ayam menggunakan sawi sebagai pelengkap masakannya. Pembeli mengaku mengurangi jumlah pembeliannya dari biasanya membeli 5 kg, sekarang hanya 3 kg. Mahal Pak, lagi mahal Pak. Kenapa katanya Pak? Langka ini dari Bandungnya. Ya. Pak, kalau sawi mahal gini gimana Pak? Sebagai pembeli? Ya lumayan ini juga, lumayan menyulitkan juga, menyusahkan gitu. Menyusahkan Pak ya? Harapannya apa sebagai... Harapannya sih mudah-mudahan dari pemerintah ada operasi pasar untuk menstabilkan harganya. Harga ya? Iya. Pak, itu sejak kapan Pak berasa mahal itu? Mahal di 2 minggu terakhir. Berapa Pak? Dari normalnya dari 10.000, 15.000 sampai 20.000. Biasa belinya berapa Pak itu Bapak? Biasanya 3 kilo, 5 kilo. Buat apa Bapak? Buat mie ayam. Mie ayam ya Pak? Berat ya Pak ya? Iya. Jadi ngurangin atau gimana Pak kalau mie ayam? Ya paling ngurangin. Harga nggak naik? Harga nggak naik, cuma ngurangin porsi untuk sawinya aja. Baik pedagang maupun pembeli berharap kepada pemerintah agar dapat menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok, terutama setiap menjelang libur Natal dan Tahun Baru seperti saat ini. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria memerintahkan agar jajaran tim hukum Paslon Ridho untuk tidak mendaftarkan gugatan hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Riza mengaku langkah tersebut dilakukan untuk mengikuti arahan, petunjuk, serta perintah instruksi dari pimpinan partai koalisi. Ditemui usai menggelar rapat koordinasi lintas kementerian di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria memerintahkan agar jajaran tim hukum Paslon Ridho untuk tidak mendaftarkan gugatan hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Meski tak menampik telah mengantongi sejumlah bukti dan materi gugatan, namun gugatan tersebut urung dilakukan lantaran Riza mengaku hanya mengikuti arahan petunjuk serta perintah langsung dari pimpinan partai koalisi. Jadi sekali lagi kami dari tim Ridho mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan arahan pimpinan ya. Kami ini kan tim Ridho ini, saya sebagai ketua dengan tim dan juga paslon itu kan ditunjuk oleh pimpinan di pusat koalisi. Memang sebelumnya kami telah mempersiapkan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun dari pimpinan di atas, pimpinan koalisi meminta bahwa tidak melakukan atau mendaftarkan gugatan ke MK terkait pilkada di DKI. Udah, sebagai ketua tim, saya perintahkan pada jajaran dan tim hukum untuk tidak usah mendaftarkan gugatan ke MK terkait pilkada di DKI Jakarta. Alasannya nih Pak ya? Izin Pak, apakah ada bukti-bukti yang dikumpulkannya kurang Pak? Atas keputusan KPU nih Pak. Kenapa? Artinya legowo. Ya pokoknya perintahnya demikian. Ya pokoknya saya mengikuti apa yang menjadi perintah instruksi dari pimpinan. Udah, selebihnya tanyakan pada pimpinan. Apakah sudah? Ya kalau pertanyaannya bukti-bukti dan lain-lain,
kalau kami melakukan gugatan, tentu kami memiliki data dan bukti yang cukup, ya. Masa asal gugat, ya. Tapi sekali lagi semuanya kami mengikuti arahan, petunjuk, dan perintah instruksi dari pimpinan. Seperti diketahui hingga Kamis pukul 00 WIB, tak ada tim hukum Ridwan Kamil dan Suswono yang mendaftarkan gugatannya ke MK. Dalam situs MK juga tak ditemukan adanya permohonan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2024. Juga peraturan menteri yang Menyikapi gugatan paslon Risma Gushans ke Mahkamah Konstitusi yang telah resmi masuk dan tercatat dalam akta permohonan pengajuan, tim pemenangan dari Kofifa Emil mengaku siap dan menghargai keputusan paslon yang menjadi lawannya dalam Pilgub Jatim 2024. Bahkan pihaknya juga mengaku telah menyiapkan tim hukum untuk mengantisipasi adanya gugatan tersebut. Pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak dinyatakan menang oleh KPU Jawa Timur. Setelah KPU Jatim menyelesaikan proses rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 tingkat provinsi, KPU Jatim juga telah menetapkan perolehan suara untuk Pilgub Jatim yang diikuti 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Setelah Kofifa dinyatakan menang, KPU menunggu hingga 3 hari untuk menetapkan pasangan yang sah. Namun dalam perjalanannya, tim saksi dari Risma dan Gushans menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara Pilgub Jatim yang telah ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilgub Jatim dan mengajukan gugatan ke MK. Karena mereka menilai banyak kejanggalan dan temuan dalam hasil pelaksanaan Pilgub Jatim. Sementara itu, tim pemenangan Kofifa merespon gugatan Risma Gushans dan siap menghadapi gugatan dan menyiapkan 15 pengacara. Tim dari Kofifa mengaku berterima kasih kepada KPU yang telah menjalankan proses pilkada serentak di Jatim dengan aman dan damai. Tim hukum dari PPP yang akan bertugas mencermati. Tentunya kita menghargai, menghormati apa yang menjadi harapan yang ingin dilakukan. Jadi saya kira kita akan mengikuti mekanisme yang dan kita akan menyiapkan sebaiknya. Saya belum mendapat informasi yang detail. Yang pasti tim sudah siap menghadapi. Ya, apapun namanya, ya kita harus memberikan respon. Ada berapa tim pengacara yang diturunkan? Ya, kami punya yang kita bentuk di dalam TPP itu ada 15 personel yang memang itu bertugas mulai awal di TPP memberikan di bidang itu. Dari data KPU Jatim, dari 20 juta suara sah, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 2 Kofifa Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak meraih 12.192.000 suara, unggul telak dari Risma dan Lulu. Paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini Zainul Azhar Asumta alias Gushan mendapat total 6.743.000 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 yakni Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim memperoleh total 1,7 juta suara. Tim kuasa hukum
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Gasan Basri Sagala mengajukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum Edi Hasan telah membawa sebanyak 83 bukti dan meminta paslon nomor urut 1 yakni Bobi Nasution Surya untuk didiskualifikasi dan diminta pilkada sumut diulang. Tim hukum pasangan calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala Rabu pagi melayangkan gugatan hasil pilkada serentak ke Mahkamah Konstitusi. Ketua tim hukum Yance Asnawi menyampaikan dirinya telah membawa sebanyak 83 barang bukti yang telah dikumpulkan untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Yance menilai banyak kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara. Selain beberapa daerah dilanda banjir, kemenangan paslon nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya dianggap tidak wajar. Mengingat banyak daerah pedalaman yang tidak pernah didatangi oleh Bobi namun dapat menang 100%. Dengan banyaknya kejanggalan itu, dalam petitunya tim kuasa hukum meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi paslon Bobi dan Surya serta dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di Sumatera Utara. Kami ingin sampaikan bahwasanya apa yang menjadi bahan pertimbangan Bapak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala sehingga mengajukan PHPU adalah tentang rasa keadilan di Sumatera Utara. Di PHPU itu kami ingin sampaikan beberapa hal sangat penting. Yang pertama, adanya upaya-upaya dari Parcok tadi, Partai Coklat tadi. Partai Coklat itu bisa kita sampaikan dan kita uraikan dalam permohonan kita itu ada di situ unsur Polri, ASN dan Kejaksaan yang ikut terlibat cawe-cawe dalam Pilkada Sumatera Utara. Dan ini sangat menyakitkan hati masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu rasa tanggung jawab Pak Edi Rahmayadi dan Pak Hasan Basri Sagala melalui Mahkamah Konstitusi ingin menyampaikan hal-hal kebenaran ini sehingga masyarakat Sumatera Utara bisa melek bahwasanya Pilkada Sumatera Utara yang telah terlaksana itu tidak dalam keadaan sedang baik-baik saja. Diketahui hasil penetapan KPU Sumatera Utara telah menetapkan pasangan Bobi Nasution dan Surya memenangkan Pilkada Sumatera Utara dengan perolehan 3.645.611 suara, sedangkan paslon Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.